Halo semuanya, di hari yang cerah ini aku akan membahas mengenai siklus akuntansi. Kira-kira kalian tahu nggak sih siklus akuntansi itu apa? Siklus akuntansi adalah rangkaian berulang dari proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Siklus akuntansi digunakan oleh perusahaan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi keuangan dalam laporan keuangan. Nah, siklus akuntansi ini bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, andal, relevan, dan tepat waktu, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku guna mendukung pengambilan keputusan yang informasional oleh para pemangku kepentingan. Dengan mengikuti siklus akuntansi, perusahaan dapat memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan benar, dan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, memenuhi persyaratan perpajakan dan hukum yang berlaku, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jenis siklus berdasarkan bidang usaha ada dua. Yang pertama ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus ini merupakan yang tak memiliki kepemilikan serta produknya tidak berwujud. Namun meskipun tak berwujud, barang yang diperjualbelikan tetap memiliki nilai bagi pelanggan ataupun masyarakat secara umum. Beberapa contoh perusahaan jasa yakni bimbingan belajar, jasa akuntan, jasa perjalanan wisata, dan lain sebagainya. Yang kedua ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan dagang berwujud dan bisa dimiliki oleh konsumen, sehingga akan ada komponen akun penjualan, biaya persediaan, hingga harga pokok penjualan dalam siklus akuntansi perdagangannya. Tahapan siklus akuntansi ada 11. Yang pertama, identifikasi transaksi. Yang kedua, analisa transaksi. Yang ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal. Yang keempat, posting buku besar. Yang kelima, menyusun neraca saldo. Yang keenam, mencatat jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, menyusun neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Yang kedelapan, melakukan penyusunan laporan keuangan. Yang kesembilan, menyusun jurnal penutup. Yang kesepuluh, menyusun neraca saldo setelah penutupan jurnal. Yang ke-11 adalah menyusun jurnal pembalik. Yang pertama ada identifikasi transaksi. Tahap ini seorang akuntan dituntut untuk akurat dalam menyelesaikan tugas. Mereka harus mampu melacak setiap transaksi yang ada dengan mencatat dalam detail. Dalam tahapan identifikasi, transaksi yang dicatat juga harus melampirkan dokumentasi semua transaksi, baik itu berupa nota faktur, kwitansi, atau dokumen lainnya yang sah. Selanjutnya ada analisa transaksi. Ini digunakan untuk memeriksa kembali transaksi yang telah dilakukan. Dalam pencatatan akuntansi, sering digunakan double entry system, yang mana setiap transaksi akan memenuhi debit dan kredit. Yang ketiga ada pencatatan transaksi pada jurnal. Tahapan ketiga yang dilakukan dalam siklus akuntansi adalah pencatatan transaksi pada jurnal. Jadi setelah analisis selesai, diharuskan mencatatnya dalam jurnal atau disebut dengan perjurnalan. Nah, setelah kita membahas mengenai identifikasi transaksi, analisa transaksi, dan pencatatan transaksi pada jurnal, aku membahas mengenai jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dengan menunjukkan akun perkiraan atau rekening yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Untuk jurnal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan dalam suatu bisnis pada periode tertentu. Jurnal khusus yaitu jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus ini terbagi menjadi jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan kas kecil. Nah, kali ini aku akan membagikan contoh siklus akuntansi yang bisa kalian ikutin di rumah. Di sini aku menggunakan siklus akuntansi dagang dengan menggunakan jurnal khusus. Mungkin kalian akan bertanya-tanya mengapa menggunakan jurnal khusus. Nah, perusahaan dengan transaksi yang banyak tentu sulit untuk mengelompokkannya. Jadi, butuh jurnal khusus sebagai buku jurnal yang mewadahi transaksi-transaksi tertentu.
Penggunaan jurnal khusus dapat membuat efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Di sini ada PT Juisi dengan alamat Jalan Harapan 2 dengan nomor telepon dan nomor faksnya sama, yaitu 02112334, yang memiliki kebijakan akuntansi. Yang pertama itu umum, sistem berpasangan dengan dasar akrual basis. Periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Jurnal khusus dan jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi menggunakan mata uang rupiah. Selanjutnya ada pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 11% dari nilai pembelian. Beban transportasi ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan atas nilai hutang dan PPN masukan. Termin pembayaran 2/10 N/40. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai hutang dan nilai PPN masukan. Keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang. Penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 11% dari nilai penjualan. Beban transportasi dibebankan kepada pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN keluaran. Termin pembayaran 2/10 N/30. Pelunasan piutang dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang dan nilai PPN keluaran. Keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang. Untuk pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran di bawah 1 juta dilakukan menggunakan kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Untuk penerimaan kas, setiap penerimaan kas langsung masuk ke cash in bank. Dan penilaian persediaan barang dilakukan dengan metode first in first out dan disediakan kartu untuk mencatat mutasi setiap item barang dagangan. Untuk penyusutan dilakukan setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Di sini terdapat daftar produk dan nilai persediaan per tanggal 30 November 2023 dengan item nomor L123 dengan kuantitas 10, uraiannya yaitu laptop dengan harga 5.200.000, jumlahnya 52 juta rupiah. Dengan item nomor H123 dengan kuantitasnya 5, uraian handphone dengan harga 4.100.000 dengan jumlah 20.500.000. Untuk daftar saldo piutang dagang per 30 November 2023 yaitu ada PT Matahari dengan nomor faktur FPJ 1110 dengan tanggal 10 November 2023 dengan termin 2/10 N/40 dan nilai piutangnya 20 juta. Selanjutnya ada daftar saldo hutang dagang per 30 November 2023 dengan kode S001 dengan perusahaan bulan, nomor faktur B1112 dengan tanggal 12 November 2023 dengan termin 2/10 N/30 yang mempunyai nilai hutang 14.500.000. Di sini terlampir neraca saldo per 30 November 2023 PT Juisi dengan total debit maupun kredit yaitu 231 juta rupiah. Daftar produk dan nilai persediaan, daftar saldo piutang dagang, dan daftar saldo hutang dagang. Nah, kita langsung masukkan ke Excel. Dengan tanggal 3, kita langsung masukin ke total. Terus totalnya 10 dikali 5.200.000. Selanjutnya kita masukin uraian dari handphone. Dengan total 5 unit seharga 4.100.000. Setelah itu ada daftar saldo piutang dagang dan saldo hutang dagang. Tekan PT Bulan, daftar bilangnya 2023, deskripsinya B1112 dengan balance-nya yaitu kredit. Selanjutnya ada PT Matahari. FPJ-nya 1110
dengan balance-nya yaitu 20 juta. Setelah itu, mari kita lanjut ke transaksi berikutnya ya selama bulan Desember. Ini PT Juicy memberikan voucher kas kecil dengan nomor VKK121 pada tanggal 2 Desember dibayarkan kepada toko Venus dengan jumlah 500.000. Nah, untuk jenis voucher kas kecil ini tadi dilakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu sistem setiap pengeluaran di bawah 1 juta dilakukan menggunakan sistem kas kecil dengan menggunakan dana tidak tetap. Artinya, setiap transaksi akan dicatat. Jadi kita langsung masuk ke Excel dengan petty cash. Date-nya itu tanggal 2 Desember. Tanggal finish nomor VKK 221. Deskripsinya yaitu toko Venus, pembelian, perlengkapan toko dengan total 500.000. Di sini dengan akunnya yaitu pembelian perlengkapan toko yaitu store supplies 110, dengan totalnya 500. Lalu lanjut ke dokumen kedua. Dokumen kedua, PT Juicy kembali mengeluarkan voucher kas kecil dibayar kepada PT PLN jumlahnya 500.000 dengan keterangan tagihan listrik bulan November 2023. Dengan akunnya Upgrade Expense nomor 2111 sebesar 500.000. Lalu lanjut ke dokumen ketiga. Dokumen ketiga yaitu faktur pembelian. Jadi di sini PT Juicy membeli kepada PT Pluto pada tanggal 6 Desember 2023. Nah, lalu kita langsung masuk ke jurnal pembelian. Pada pembelian di sini kita akan mencatat sesuai tanggal, yaitu 6 Desember 2023 dengan invoice-nya yaitu nota pembelian 21 atau NP 21 dengan deskripsi yaitu PT Pluto. Berapa totalnya? Yaitu 134 juta untuk merchandise inventory dengan VPN income-nya yaitu 14.740 dengan dikenakan jasa pengiriman 260.000. Setelah itu kita totalnya itu 149.000 sesuai dengan jumlah yang terjadi. Nah, ini jangan sampai situ aja. Kita harus mengisi inventory card karena persediaan kita bertambah. Jadi di sini kita akan tulis tanggal 6 Desember yaitu dengan invoice nomor NP21 dengan deskripsinya pembelian PT Pluto. Nah, karena ini masuk, jadi masuk ke 10, kuantitinya 10 dengan harga 5.200.000 lalu dikali sebesar 50 juta. Lalu langsung kita masukkan ke sini karena harganya sama. Jadi tinggal 10 ditambah sama harga ini. Kuantitinya jadi 20 dengan price-nya sama 5.200.000 lalu langsung dikali 20 dikali 5.200.000 sama dengan 104 juta. Nah, di sini handphone juga termasuk pembelian. Jadi 6 Desember dengan NP21 dengan pembelian PT Pluto masuk sebanyak 20 dengan harga 4.100.000. Lalu langsung kita masukin dengan total 82 juta. Di sini kita langsung tambah 5 unit ditambah kita barusan beli yaitu 20 sama dengan 25. Harganya sama. Lalu kita total 25 dikali 4.100.000 sama dengan 102.500.000. Lanjut ke dokumen berikutnya yaitu dokumen 4.
PT Juicy melakukan retro pembelian ke PT Pluto atas akte nomor NP112 dengan tanggal 6 Desember 2023. Jadi langsung kita masukkan ke General Journal untuk retro pembelian, yaitu pada tanggal 6 Desember dengan invoice nomor BM121 dengan jurnal yaitu Account Payable, kreditnya yaitu Merchandise Inventory dan PPN Income. Merchandise Inventory-nya sebanyak 30.900.000 dan PP-nya sebanyak 3.399.000. Nah, setelah itu langsung kita lanjut ke dokumen nomor 5. Dokumen tunai ini adalah sama dengan nota kredit. Nah, tapi jangan lupa, karena kita mengembalikan barang, jadi kita harus mempengaruhi dari inventory card-nya. Karena apa? Karena berkurang. Di sini kita akan nulis pada tanggal 6 Desember melakukan BM kepada PT Pluto, retur PT Pluto dengan berapa? Minus 2, karena berkurang jadi 5.200.000. Di sininya langsung dikurang 20 dikurang 2 yaitu 18. Dengan harganya sama 5.200.000, lalu langsung dikali. Dia juga melakukan retur pada handphone sebanyak 5. Jadi pertama kita akan tulis dulu. Minus 5 itu 4.100.000. Sebanyak 82 juta. Di sini PT Juicy melakukan penjualan kepada PT Saturnus. Jadi kita akan mengisinya ke sales journal, yaitu dengan tanggal 12 Desember dengan dokumen nomor FPJ221 dengan deskripsinya PT Saturnus. Dengan akurasi kabarnya yaitu 86.800.000. Di sini kalian jangan sampai salah ya. Dengan salesnya yaitu 78 juta. PPN outcome-nya yaitu 8.580.000. Dengan trade collecting yaitu 220.000. Nah, di sini kalau kalian lihat merchandise inventory sama geogesnya itu kosong. Karena kita belum tahu berapa totalnya. Jadi kita langsung ke inventory card. Lalu di inventory card ini kita akan mengisi pada tanggal 12 Desember yaitu dengan FPJ 21 itu penjualan kepada PT Saturnus sebanyak berapa? Sebanyak 6. Kita akan out karena kita mengurangi, yaitu sebanyak 5.200.000. Untuk itu kalian jangan salah, kita harus memakai 5.200.000. Kenapa? Karena yang di sini itu 5.500.000 karena harga jualnya. Jadi kita memakai harga belinya. Lalu dikurang 18 dikurang 6 maka 5.200 sebanyak 60. Jadi di inventory card buat laptop kita pakai untuk laptop 31.200.000. Lalu kita ngisi di 12 Desember dengan unitnya 10 4.100.000 dengan totalnya 41 juta. Selanjutnya kita lanjut ke dokumen 7, yaitu bukti penerimaan kas dari PT Saturnus dengan tanggal 18 Desember 2023. Dengan cash endingnya yaitu 85.064.000.
Selanjutnya yaitu pemotongan, yaitu sales diskon dengan 4104. Dengan harga 173.360.000. Total jumlahnya 86.800.000. Sudah, mari kita lanjut ke dokumen 8. Dokumen 8 di sini yaitu bukti penerimaan kas dari PT Matahari pada tanggal 19 Desember 2023. Jadi, kita masukkan pada tanggal 19 Desember PKM 12.2 PT Matahari pelunasan. Utangnya 20 juta dan akuntansi peluangnya 20 juta. Lanjut ke dokumen berikutnya. Di sini ada nota kontan pada toko Asteroid. Nota kontan di sini yaitu penjualan secara tunai. Jadi kita langsung masuk ke cash exceptional. Kenapa nggak masuk sales tunai? Karena dia langsung ke cash in bank, bukan akuntansi payable. Jadi pada tanggal 19 Desember nota kontannya 12.1 dengan toko Asteroid penjualan tunai sebanyak 91.150.000. Kita nggak pakai receivable karena kita langsung masuk. Pertama ada sales of merchandise, ada ppn.com, lalu ada merchandise. Selanjutnya ada freight complete. Di sini dengan akun 4101 2102 1104 serta 4102. Sales of merchandise diisi dengan 82 juta. PPN outcome-nya diisi dengan 9.020.000 dan freight quality-nya diisi dengan 130.000. Untuk merchandise inventory serta cost of goods sold-nya tetap kita hitung menggunakan inventory card. Jadi di sini pada tanggal 19 Desember dengan NK 12.1 ada penjualan tunai yaitu sebanyak 10 dengan harga 5.200.000, lalu totalnya 50 juta. Dia total tersisa adalah 2 dengan harga yang sama, lalu kali dengan 5.200.000 sebanyak 10.400.000. Lalu kita isi di sini 19 Desember dengan NK 12.1 penjualan tunai sebanyak 6 dengan harga sama 4.100.000 sekali 24.600. Sisanya yaitu 10 kurang 6 ada 4 4.100.000, lalu sini 14.400.000. Ini 52 juta ditambah 24.600 yaitu 76.600. Di sini jangan lupa di column others-nya yaitu cost of goods sold dengan nomor akunnya 5101. Totalnya seperti sama masih inventory tadi 76.600. Lalu lanjut ada dokumen 10 yaitu bukti pengeluaran kas, yaitu dibayar kepada PT Bulan dengan jumlah utang 14.500. Kita masuk ke kas payment journal pada tanggal 21 Desember dengan invoice number PKK 12.1. Deskripsinya yaitu utang
SPP bulan. Akun payable-nya itu 14.500.000 serta cash in bank-nya sama, yaitu 14.500.000. Lanjut kita ke dokumen 11, yaitu ada bukti pengeluaran kas untuk dibayar kepada karyawan mengenai gaji. Pada tanggal 31 Desember, BKK 12.2 dengan deskripsinya gaji karyawan. Nah, kita langsung masuk ke salaries expense karena dia merupakan gaji. Sebanyak 7 juta dengan nomor akun 6101. Di sini jangan ada potongan PPh pasal 21-nya, yaitu 200.000. Jadi cash in bank-nya sebanyak 6.800.000. Dan akun nomor di sini ada income tax. Asli nomor 2112. Jangan total 200.000. Setelah pemasukan jurnal selesai, kita lanjut ke rekapitulasi. Di sini kita akan menghitung rekapitulasi dari sales jurnal. Yang pertama, sebelum itu aku lupa masukin COGS dari PT Saptunus dan juga merchandise inventory-nya, yaitu sebanyak 72 juta. Di sini akun receivable nomor yaitu 1103 dengan totalnya sama. Kita langsung tarik aja ke atas. Totalnya sama dengan nomor akun 5101. Salesnya yaitu 78 juta dengan nomor akun 4101. PPN outcome-nya yaitu 2101 dengan 8.580.000. Sales inventory-nya 72.200. Trade collector-nya yaitu 220.000 dengan akun masing-masing 4102 serta 1104. Langsung kita masukin debitnya, yaitu akun nomornya 1103, akun receivable sebanyak 86.800.000. Lalu ada COGS yaitu 5101 dengan amounnya yaitu 72.200.000. Lalu ada akun nomor merchandise inventory dengan 72.200. Ada PPN outcome, ada sales, serta ada trade collected. Di sini kalian, jika sudah jadi, kalian akan melihat bahwa sisi debit maupun kreditnya mempunyai jumlah yang sama. Jika ada kesalahan, berarti kalian salah mencatatnya. Selanjutnya kita ke cash payment journal. Di sini kita akan langsung masukkan yaitu akun payable, yaitu nomor akun dari 2101 dengan amounnya yaitu 14.500.000. Lalu ada sales expense 6101 dengan jumlahnya yaitu 7 juta. Serta di posisi kredit ada cash in bank sebanyak 21.300.000 dengan nomor akunnya yaitu 1101. Lalu ada income tax sebanyak 200.000 dengan debit dan kreditnya sama-sama punya total 21.500.000. Lanjut kita ke cash receive journal. Di sini nomor akunnya yaitu 1101 dengan cash in bank-nya yaitu
196.204. Di sini ada sales diskon dengan 4104 dengan total 1.736.000. Jauh gasnya 5101 dengan angka 76.600. Lalu di total sebanyak 274.555. Dengan di kredit ada akun receivable dengan nomor akun 1103, totalnya yaitu 106.800. Lalu ada merchandise inventory dengan 76.600. Ada pp.com sebanyak 9.020.000. Lalu ada sales of merchandise sebanyak 82 juta. Lalu ada trade collected sebanyak 130.000. Dengan total debit dan kredit sama yaitu 274.550.000 rupiah. Lalu ada general journal. Di sini akun payable yaitu dengan nomor akun 2101 1104 dan PP income-nya yaitu 2103. Langsung kita masukin di akunnya yaitu ada 2101 dengan 30.299.000 dan PP income-nya yaitu 2103 sebanyak 3.399.000 serta merchandise inventory-nya sebanyak 30.900 dengan total debit dan kredit sama yaitu 34.299.000. Lalu dilanjut dengan petty cash. Dengan akun store supplies-nya itu 110 berjumlah 500.000 dan akun expense-nya itu 2111 akunnya sama 500.000 dan petty cash itu mempunyai akun 1102 dengan akunnya yaitu 1 juta. Total sama 1 juta. Lalu kita lanjut ke inventory card. Di inventory card sini kita mempunyai data akhir yaitu persediaan akhir 31 Desember sebanyak laptop sebanyak 2 unit sebanyak 10.400 serta handphone dengan 4 unit yaitu totalnya 16.400. Mengenai buku besar pembantu, lalu kita mengisi subsidiarnya. Nah, apa sih itu buku besar pembantu? Buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat perubahan utang atau piutang dengan memisahkan kreditur maupun debitur yang satu dengan yang lainnya. Nah, jenis buku besar ini disebut juga buku tambahan sebab buku ini berisikan informasi tambahan guna menjelaskan secara rinci jumlah utang dan piutang yang telah dicatat dalam buku besar utama. Apa sih fungsinya? Yang pertama itu mencatat secara rinci agar memudahkan proses penyusunan laporan keuangan guna meminimalisir kesalahan pencatatan dalam buku besar umum. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum sebab buku besar pembantu berisi rincian saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, mempermudah pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak terkait. Yang terakhir, bisa menjadi bahan bagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan perusahaan. Nah, jadi setelah kita tahu, mari kita ngisi. Nah, dari buku besar pembantu ini akan mempengaruhi dari purchase journal, sales journal. Jika ada lektor, mungkin masuk ke general journal. Nah, dari sebelumnya itu tadi ada PT bulan dengan B11-12. Di sini di purchase journal itu ada penjualan dari PT Pluto. Jadi kita akan masukkan ke buku besar pembantu utang. Tertera pada tanggal 6 Desember dengan invoice NP121. Dengan kreditnya yaitu 149 juta. Lalu kita lihat di general journal karena sebelumnya catatan di sini merupakan retur pembelian dari PT Pluto sebanyak 34.299.000 rupiah.
lalu kita kurang kredit penerbit. Setelah itu kita lihat di cash payment journal. Di sini kita akan melihat PT utang PT bulan yang 14.500, jadi kita kurang. Pada tanggal 21 Desember banyak 14.500. Dengan demikian, akun payable dari PT bulan kita sudah mempunyai utang. Lalu lanjut ke sales journal. Di sini kita melakukan penjualan pada PT Saturnus. Tertanggal pada 12 Desember sebanyak 86.800. Lalu kita lihat nih pelunasan di cash receive journal, yaitu melakukan pelunasan kepada PT Saturnus pada tanggal 18, yaitu PT Saturnus sebanyak 86.800. Maka demikian, PT Saturnus sudah melunasinya. Selanjutnya, dari PT Matahari pada tanggal 19 Desember sebanyak 20 juta. Pada tanggal 19. Dan demikian, PT Matahari pun sudah melunasi pelunasannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa toko Asteroid ini penjualan tidak dimasukkan, karena ini langsung masuk ke cash and bank, jadi tidak mempengaruhi ke akuntansi payable. Sekian penjelasan dan pengerjaan jurnal di siklus PT Juicy dari saya. Untuk posting buku besar dan menyusun rasa saldo akan dilakukan pada video berikutnya. Terima kasih dan have a nice day. Bye-bye.